Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah, hari ini kita akan lanjutkan pembahasan masih mengenai mubtada khobar ya, tapi kali ini kita lebih fokusnya kepada khobarnya. Karena khobar itu kan terbagi menjadi tiga ya. Ada namanya khobar mufrad, ada namanya khobar jumlah, dan ada namanya khobar syibhul jumlah. Nah, kalau khobar mufrad itu sudah biasa ya, seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Sekarang kita akan bahas tentang bagaimana kalau khobarnya itu terdiri dari jumlah atau syibhul jumlah ya. Khobarul mubtada'i, khobar mubtada, hina yakunu jumlatan, ketika dia menjadi jumlah, au syibha jumlatin, atau syibhul jumlah. Ya, yang namanya jumlah itu ada dua, jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah ya. Jumlah fi'liyah itu adalah kalimat yang dimulai dengan fi'il. Kalau jumlah ismiyah itu adalah kalimat yang dimulai dengan isim. Nah, syibhul jumlah ini juga kan ada dua, yaitu jar majrur ya, huruf jar kemudian memajrurkan kata setelahnya disebut dengan jar majrur, dan dzaraf mazruf ya, ada susunan dzaraf mazruf. Nah, seperti apa, kita lihat contoh-contoh berikut ini. Al amzilatu, contoh-contoh. Al harakatu tuqawwil adolati. Al harakatu ini artinya olahraga lah, kita artikan di sini ya. Bergerak itu tuqawwil adolati, itu menguatkan otot. Olahraga itu menguatkan otot. Nah, di sini kata al harakatu yang artinya bergerak adalah mubtada seperti biasa ya, karena berada di awal kalimat. Jadi dia marfu dengan ibtida. Al harakatu, tanda rofaknya di sini adalah dhammah. Sehingga kalau kita mengi'rabnya, kita mengatakan al harakatu mubtada marfu'un bil ibtida wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Ya, ini biasa. Nah, sekarang khobarnya yang setelah mubtada kan pasti khobar ya, karena tidak mungkin setelah mubtada itu kemudian tidak ada khobarnya. Ya, mubtada ini tidak memiliki arti apa-apa jadinya tanpa khobarnya ya. Maka kalimat berikutnya ini adalah khobar, tetapi di sini kalimat berikutnya terdiri dari kata kerja, yaitu tuqawwi. Tuqawwi ini adalah fi'il mudhari ya. Tuqawwi al-adolati. Al-adolati di sini adalah maf'ul bih. Ya, tuqawwi di sini adalah fi'il mudhari yang marfu. Ya, tanda rofaknya adalah dhammatun muqaddarah. Dhammah yang dikira-kirakan. Nah, karena ini fi'il mudhari, termasuk fi'il mudhari dari fi'il yang memiliki huruf illat di akhir katanya. Sehingga marfu'nya itu secara muqaddarah. Tanda rofaknya ya tetap dhammah, tetapi dhammah yang muqaddarah. Ya. Selanjutnya al-adolati ini adalah maf'ul bih ya. Nah, kata tuqawi ini eh, fa'ilnya itu mustatir, domir mustatir. Takdiruhu hiya. Hiya ini nanti domirnya ini kembali kepada al-harakatu. Sehingga ini kan berkaitan ya. Jadi wa fa'iluhu domirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu hiya. Nah, takdirannya adalah hiya yang kembali kepada kata al-harakatu. Nah, selanjutnya al-adolati adalah maf'ul bih ya, mansubun ya, dia pasti mansub. Yang namanya maf'ul bih pasti mansub. Tanda nasabnya di sini adalah kasroh. Nah, kenapa tanda nasabnya kasroh? Karena dia ini adalah jamak muannats salim. Kita tahu jamak muannats salim itu tanda rofaknya dhammah, tanda nasabnya adalah kasroh. Itu. Tanda khofatnya juga kasroh begitu. Sehingga dibaca al-adolati. Nah, kemudian jumlah fi'il fa'il dan maf'ulnya nanti ini adalah menjadi khobar dari al-harakatu. Makanya kita bilang nanti wa jumlatu minal fi'li wal fa'ili wal maf'uli bihi fi mahalli raf'in khobar mubtada. Nah, menempati posisi rafa sebagai khobar mubtada dari kata al-harakatu. Nah, tapi kalau kita misalnya i'rab secara simpel, itu al-harakatu mubtada tuqawwil adolat khabar mubtada, ya gitu aja gitu. Kalau secara simpelnya itu karena
kata al-harokatu ini baru dipahami maknanya setelah ditambahkan dengan tuqawwil adhalat. Coba kita lihat artinya kan. Al-harokatu bergerak itu, tuqawwil adhalati bisa menguatkan otot. Nah, itu kan. Jadi bergerak itu bisa menguatkan otot baru kita paham setelah ditambahkan kalimat tuqawwil adhalat. Maka tuqawwil adhalat ini adalah khobarnya. Ya, khobar dari al-harokatu. Selanjutnya contoh yang kedua, mungkin kalau contoh berikut ini kita agak cepat saja ya. Jadi hampir sama dengan yang pertama. An-nazafatu, kebersihan itu, tunasyitu, menyegarkan al-jisma, badan. Kebersihan itu menyegarkan badan. Ya, kalau kita bersih maka badan kita menjadi segar gitu. Nah, di sini an-nazafatu mubtada, tunasyitul jisma, jumlah fi'il fa'il dan maf'ulnya ini menjadi khobar mubtada. Nah, itu namanya khobar jumlah berarti ini. Ya, khobar jumlah fi'liyah karena jumlahnya dimulai dengan fi'il. Tuqawi dan tunasyitu ini adalah fi'il. Selanjutnya anta, kamu, ata'ta, telah mentaati al-amro, perintah. Kamu telah mentaati perintah. Nah, kata anta di sini adalah mubtada. Mana khobarnya? Khobarnya adalah jumlah atau tal amro ini menjadi khobar dari anta. Ini juga disebut khobarnya ini namanya khobar jumlah. Nah, khobar jumlahnya juga di sini adalah jumlah fi'liyah karena khobarnya ini terdiri dari susunan fi'il, fa'il dan maf'ul. Selanjutnya as-sulahfatu. As-sulahfatu ini artinya kera, apa? Bukan kera, kura-kura. Ya, bukan kera ya, tapi kura-kura atau itu apa itu? Penyu, ya. As-sulahfatu ini artinya penyu itu zahafat, merangkak. Penyu itu telah merangkak. Nah, kata as-sulahfatu adalah mubtada. Zahafat di sini adalah fiil madi. Nah, ya, fiil madi yang mabni fathah. Ya, taknya ini adalah tak taknis as-sakinah yang menunjukkan perempuan karena as-sulahfatu ini ada tak marbutohnya sehingga fiilnya menjadi zahafat. Harus mutobakoh ya. Nah, jumlah fiil fa'il ini zahafat ini fa'ilnya itu dhamir mustatir takdiruhu hiya. Jawazan takdiruhu hiya, yang mana domirnya ini kembali kepada as-sulahfatu. Nah, jadi nanti jumlah fiil fa'ilnya menjadi khobar dari as-sulahfatu. Gitu ya. Jadi ini juga termasuk khobar jumlah fi'liyah. Jadi begitu. Nah, mari kita lihat bagian kedua dari mubtada khobar ini. Nah, ini dia. Bagian kedua ini al-muhadzabu, orang yang terdidik itu, asdiqauhu, teman-temannya, katsirun, banyak. Ya, orang yang terdidik itu teman-temannya banyak. Nah, al-muhadzabu di sini adalah mubtada. Kemudian asdiqauhu ini bukan khobar mubtada dari al-muhadzabu karena kalau misalnya kita berhenti di sini, kata al-muhadzabu ini belum dijelaskan sama sekali, artinya belum kita ngerti. Misalnya kita artikan ya, al-muhadzabu, orang terdidik itu, asdiqauhu, teman-temannya. Nah, kan masih bingung, orang terdidik itu teman-temannya bagaimana? Jadi belum sempurna kalimatnya. Sehingga asdiqauhu ini tidak mencukupi menjadi khobar dari al-muhadzabu. Lalu bagaimana kita mengi'rabnya? Jadi al-muhadzabu tetap dia ini adalah mubtada marfu'un bil ibtida' wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Tanda rafa'nya adalah dhammah yang zahir di akhirnya. Kemudian asdiqauhu ini juga adalah mubtada tsani ya. Mubtada tsani. Jadi dia ini juga adalah mubtada. Asdiqau mubtada marfu'un bil ibtida' wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Asdiqau mudhaf, al-ha'u dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhamm fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Nah, kemudian kasiruna ini adalah khobar mubtada. Khobar mubtada dari mana? Khobar mubtada dari asdiqau. Nah, kasiruna khobar mubtada marfu'un bil ibtida' wa alamatu rafihi al wawu gitu ya. Niyabatan ini dhammah li'annahu jam'ul muzakkaris salim. Jadi di sini tanda rafa'nya adalah wawu karena merupakan jamak muzakkaris salim. Nah, ini khobar mubtada dari mubtada yang kedua ini. Ini kan mubtada yang pertama. Ini mubtada yang kedua. Nah, kasirun ini adalah khobar mubtada dari mubtada yang kedua.
Lalu mana khobar mubtada'nya? Mubtada' yang pertama ini, khobar mubtada' dari mubtada' yang pertama ini adalah jumlah mubtada' khobar dari mubtada' kedua dengan khobarnya ini menjadi khobar dari mubtada' yang pertama. Nah, begitu ya. Jadi agak mudah-mudahan ini bukan rumit ya. Jadi begini, saya ulang, al-muhazzabu ini mubtada'. Kan kita cari sekarang khobarnya. Asdiqo'uhu ini tidak mencukupi sebagai khobar. Karena kalau kita lihat dari sisi terjemahannya, itu belum menjelaskan kata al-muhazzabu. Al-muhazzabu asdiqo'uhu. Misalnya anggaplah kita berhenti di sini. Orang terdidik itu teman-temannya gimana? Itu kan masih membingungkan. Orang terdidik itu, satu orang terdidik ini, asdiqo'uhu, teman-teman dari orang terdidik ini, bagaimana kan nggak jelas gitu kan. Nah, sehingga ini adalah mubtada juga ya. Jadi dia ini adalah awal kata untuk menjelaskan yang ini. Jadi orang terdidik itu teman-temannya, nah, mubtada juga ini kasiruna, banyak. Banyak apanya? Banyak teman-temannya. Berarti kata kasiruna ini adalah khobar dari asdiqauhu. Nah, asdiqauhu kasirun ini jumlahnya ya, jumlah mubtada khobar dari ini menjadi khobar dari al-muhazzabu. Begitu ya. Nah, ini. Nah, di sini termasuk khobar jumlah juga, namanya jumlah ismiyah. Karena asdiqa'u ini adalah isim. Jadi khobar jumlah ismiyah. Yaitu mubtada yang khobarnya terdiri dari jumlah ismiyah. Nah, sama dengan contoh ke bawahnya ini ya. Sehingga tidak perlu kita terlalu panjang lebar menjelaskannya karena sama dengan yang di atas. Mohon maaf ya. Ini, baterai lemah, kita cas dulu. Oke, kita lanjutkan. Contoh berikutnya adalah al-misbahu daw'uhu syadidun. Ya, al-misbahu, lampu itu, daw'uhu syadidun, cahayanya terang. Ya, lampu itu cahayanya terang gitu. Jadi daw'uhu syadidun ini adalah jumlah ismiyah ya. Jumlah ismiyah yaitu terdiri dari jumlah mubtada khobar. Nah, jumlah ismiyah ini menjadi khobar dari al-misbahu ini. Oke. Kita lanjutkan contoh yang ketiga. Al-bintu, anak perempuan itu, jamaluha asyarafu, kecantikannya adalah kebaikannya. Nah, kata jamaluha asyarafu ini adalah jumlah ismiyah yang menjadi khobar dari al-bintu. Jadi kita simpel-simpel saja menjelaskannya ya. Selanjutnya contoh keempat untuk yang bagian kedua ini. At-tujaru, para pedagang itu, syi'aruhum, syiar mereka, as-sidqu adalah kejujuran. Nah, jadi jumlah dari syi'aruhum, ya jumlah dari syi'aruhum as-sidqu ini menjadi khobar dari at-tujaru. At-tujaru ini kan mubtada. Syi'aruhum as-sidqu ini adalah khobarnya. Ya, jadi sekaligus ya. Syi'aruhum as-sidqu itu nanti jumlahnya menjadi khobar. Jumlah ismiyah namanya ya. Baik, berikutnya kita lanjutkan bagian ketiga. Nah, di bagian 1 dan 2 tadi itu adalah contoh khobar mubtada yang terdiri dari jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Nah, di bagian 3 dan 4 ini akan kita lihat contoh khobar mubtada yang terdiri dari syibhul jumlah. Yang pertama, bagian yang ketiga ini adalah syibhul jumlah berupa jar majrur. Ya, makanya di sini ada huruf jar semua ya. Mari kita baca. Al-kitabu, buku itu, fil qimatri ya. Buku itu ada di dalam tas ransel. Itu buku itu ada di dalam tas ransel. Nah, al-kitabu jelas ini adalah mubtada ya. Al-kitabu ini jelas mubtada. Kemudian kita bertanya, mana khobarnya? Khobarnya adalah fil qimatri. Nah, fil qimatri ini menjadi khobar dari
al-kitabu. Jadi kalau kita mengi'rabnya fi harfu jarrin al-qimatri majrurun bi fi wa alamatu jarrihi kasratun zaitun fi akhirih. Nah, kemudian nanti jar majrurnya ini menjadi khobar dari al-kitabu. Selanjutnya adalah as-sarju 'alal farasi. As-sarju ini artinya pelana, pelana kuda ya. 'Alal farasi berada di atas kuda. Nah, as-sarju ini kedudukannya sebagai mubtada, nanti jar majrur ini adalah sebagai khobarnya. Berikutnya adalah al-mataru minas sahabi. Al-mataru ini mubtada, min harfu jarrin as-sahabi majrurun bimin. Nah, nanti jumlah jar majrurnya ini menjadi khobar dari kata al-mataru. Berikutnya an-najatu fis sidqi. An-najatu ini artinya keselamatan itu fis sidqi ada pada kejujuran. Jadi orang jujur pasti selamat. Nah, an-najatu di sini adalah mubtada, fis sidqi ini adalah jumlah jar majrur yang nantinya akan menjadi khobar dari an-najatu. Nah, ini agak lebih gampang ya. Jadi mengganti khobarnya dengan syibhul jumlah yang terdiri dari jar majrur. Berikutnya di bagian keempat ini adalah khobar syibhul jumlah yang terdiri dari zorof mazruf. Nah, ini namanya zorof, fauqa, amama, tahta, ba'da, ini namanya zorof. Kata setelahnya namanya adalah mazruf yang dilekatkan pada zorofnya. Jadi namanya mazruf. Baik, kita mulai ya. Al-qantaratu fauqan nili. Nah, pada contoh yang pertama ada kalimat al-qantaratu, jembatan itu. Di mana jembatan itu? Fauqan nili, ada di atas sungai Nil. Nah, al-qantaratu ini adalah mubtada, fauqan nili ini adalah khobar mubtada ya. Fauqa ini dzaraf. Nanti tapi kita mengi'rabnya fauqa ini adalah mudhaf, an-nili mudhafun ilaih gitu ya. Nah, jumlahnya dari idhofah ini nanti akan menjadi khobar dari al-qantaratu. Nah, begitu juga 3 contoh ke bawah. Al-mutanazzahu ini artinya taman hiburan atau tempat hiburan. Tempat hiburan itu amamal baiti, berada di depan rumah. Tempat hiburan itu berada di depan rumah. Nah, nanti amamal baiti ini namanya dzaraf mazruf yang akan menjadi khobar dari kata al-mutanazzahu. Nah, berikutnya contoh yang ketiga, as-sa'atu, jam tangan itu tahtal wisadati, berada di bawah bantal. As-sa'atu di sini mubtada, tahtal wisadati ini adalah khobarnya. Itu jumlah dari dzaraf mazrufnya ini menjadi khobar. Yang terakhir ar-rohatu. Ar-rohatu artinya istirahat ya. Ba'da ta'abi, setelah merasa capek atau setelah merasa lelah. Istirahat itu setelah lelah itu. Nah, nanti kata ba'da ta'abi ini adalah idhofah yang mana berkedudukan sebagai khobar. Baik. Sekarang untuk lebih dalamnya kita baca pembahasannya ya. Al-bahthu, pembahasan. Al-ismul waqi'u fi awwali kulli mithalin minal amsilati sabiqati mubtada'un. Fa aina khabaruhu? Isim yang ada pada awal tiap-tiap contoh tadi adalah mubtada. Lalu mana khabarnya? Khuz at-ta'ifata al-ula minal amsilati. Ambil bagian pertama dari contoh-contoh tadi. Tajidu jumlatan fi'liyatan ba'da kulli mubtada'in. Kamu akan menemukan ada jumlah fi'liyah pada tiap-tiap setelah mubtada'nya. Wa annahu idza huzifat hazihil jumlah la tatimul faidah. Kalau dibuang jumlah fi'liyah tadi itu, maka pasti tidak akan sempurna faidahnya. Bil mubtada'i wahdahu, dengan dibiarkan mubtada sendiri. Walamma kana al-khabaru daiman huwallazi yutammimul faidah. Dan khobar itu kita tahu dialah yang menyempurnakan faidah. Artinya kalimat itu baru bisa dimengerti kalau sudah ada khobarnya gitu kan. Wajaba an takuna hazihil jumlah khobarul mubtada'i. Maka wajiblah jumlah ini menjadi khobar mubtada'nya. Wa minas sahli, dan untuk mempermudah, antudrika minal amsilati anna kulla jumlatin min hazihil jumali tashtamilu ala dhamirin yarbituha bil mubtada'i.
Untuk mudah mengenalinya dia ini sebagai khobar, tiap-tiap jumlah tadi itu pasti diikuti oleh dhamir yang mengaitkannya dengan mubtada, seperti yang dibahas tadi ya. Selanjutnya, summa unzur ila ta'ifatis saniyati minal amsilah. Kemudian lihatlah bagian kedua dari contoh-contoh tadi. Itu ada bagian kedua yaitu mubtada khobar yang mana khobarnya itu terdiri dari jumlah ismiyah ya. Tajidu ba'da kulli mubtada'in isman marfu'an. Engkau akan menemukan setelah mubtada itu ada isim yang marfu. Fahal hadal ismu huwal khobar, apakah isimnya ini adalah khobarnya? La, tidak. Li'annahu la tatimmu bihil faidah, karena dengan isim itu tidak sempurna faidahnya. Ghairu annaka idza nazarta ilal ibarati kulliha allati ja'at ba'da kulli mubtada'in. Apabila kamu melihat dari ibarat-ibarat tadi semuanya yang datang setelah mubtada, ra'aitaha tata'allafu min ismaini marfu'aini. Engkau akan melihatnya terdiri dari dua kata benda yang marfu, dua isim yang marfu. Yakunani jumlatan ismiyatan. Yang keduanya itu adalah susunan jumlah ismiyah. Wa ra'aita annal faidah tatimmu bihazihil jumlah al-ismiyah. Dan kamu melihat bahwasanya kesempurnaan dari mubtada yang pertama itu baru sempurna dengan khobar dari jumlah ismiyah ini. Fahazihil jumlatu izan hiyal khobaru. Maka jumlahnya ini yang kemudian menjadi khobarnya. Wa idza raja'ta ila kulli jumlatin min hazihil jumal, dan kalau kembali kepada jumlah-jumlah tadi, wajadta annaha tastamilu ala dhamirin yarbituha bil mubtada. Engkau akan menemukan bahwasanya tiap-tiap jumlah tadi itu terdapat dhamir yang mengaitkannya dengan mubtada yang pertama. Selanjutnya, ta'ammal ba'da zalika ta'ifata as-saniyata. Ta'ammal ba'da dzalika ta'ifatis salisati. Ya, begitu bacaannya ya. Perhatikanlah setelah bagian yang ketiga. Tajidu ba'da kulli mubtada'in harfa jarrin wa isman majruran bih. Engkau akan melihat setelah mubtada itu ada huruf jar dan isim yang dimajrurkan. Ya, tadi yang dari syibhul jumlah ya. Syibhul jumlah yang terdiri dari jumlah jar majrurnya itu. Wa annal faidata tatimmu bihima ma'an, dan faidahnya itu bisa sempurna dengan jar majrur tadi. Fa khabarul mubtada'i izan huwal jar wal majrur. Maka mubtada'nya kalau begitu adalah jar majrur. Jadi jar majrur itulah yang menjadi mubtada'nya. Wa yusammal jar wal majrur huna syibha jumlatin. Sehingga jar majrur di sini dinamakan dengan khabar syibhul jumlah. Wa idza bahatsna fi ta'ifatir rabi'ati ra'aita ba'da kulli mubtada'in zarfa makanin aw zamanin. Nah, kalau kita perhatikan pada contoh bagian yang keempat, engkau akan melihat di situ setelah mubtada itu ada zarf makan dan zarf zaman. Zarf makan ini artinya adalah keterangan tempat, kalau zarf makan zaman ini artinya keterangan waktu ya. Wa annal faidata tammat bihadzal zarfi, dan faidah sempurna dengan adanya zorof ini. Fayakunu huwal khobar, maka zorof inilah yang menjadi khobarnya. Wa yusamma hadza aidan syibha jumlatin, dan khobar yang terdiri dari zorof mazruf ini juga adalah termasuk khobar syibhul jumlah. Nah, sebelum kita menyimpulkan, mari kita lihat qawaid ya. Al-qawaidu kaidah-kaidah. Kama yakunu khabarul mubtada'i mufradan yakunu jumlatan fi'liyatan au jumlatan ismiyatan au shibha jumlatin ay zorfan au jaron wa majruran. Nah, sebagaimana khabar mubtada itu terdiri dari khabar mufrad, maka kadang-kadang dia juga terdiri dari jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah, dan sibhul jumlah. Yang sibhul jumlah ini ada dua juga, yaitu zorof dan jar majrur. Jadi di sini dari kaidah ini bisa kita simpulkan bahwa khobar jumlah itu banyaknya ada tiga ya. Yang pertama khobar mufrad. Khobar mufrad itu adalah khobar yang bukan jumlah, bukan juga sibhul jumlah. Yang kedua adalah khobar jumlah. Khobar jumlah ini adalah khobar yang terdiri dari kalimat. Kalimat kan ada dua, ada jumlah fi'liyah yang
yaitu kalimat yang dimulai dengan kata kerja atau fiil. Ada jumlah ismiyah, yaitu kalimat yang dimulai dengan kata benda atau isim. Nah, kemudian ada juga namanya khobar syibhul jumlah ya. Khobar syibhul jumlah ini juga ada dua. Ada zorof, ya seperti amama, waro'a, tahta, dan seterusnya. Dan ada jar majrur, yaitu yang terdiri dari huruf jar dan yang isim yang dimajrurkan. Nah, selanjutnya kaidah berikutnya, yajibu an tastamila jumlatul khabari ala dhamirin yarbituha bil mubtada. Wajib hukumnya jumlah khobar ini diikuti dengan domir yang mengaitkannya dengan mubtada. Jadi harus ada domirnya ya. Apakah itu domir mutasil ataukah domir domir mustatir ya. Yang penting harus ada domirnya. Baik ketika dia jumlah ismiyah maupun ketika jumlah fi'liyah. Itu ada domir yang mengikatnya dengan mubtada. Nah, begitu ya. Jadi ini ya. Jadi kita mengenal mubtada khobar itu bukan hanya terdiri dari susunan isim dengan isim ya. Kadang-kadang mubtada khobar ini juga terdiri dari susunan isim ditambah kalimat menjadi khobarnya gitu, atau isim ditambah sibhul jumlah menjadi khobarnya. Begitu ya. Sehingga pemahaman kita tentang khobar bertambah, bahwa khobar itu bukan hanya terdiri dari satu kata. Kadang-kadang khobarnya bisa terdiri dari kalimat ya. Bisa terdiri dari kalimat atau bisa juga terdiri dari syibhul jumlah. Nah, demikian pembahasan kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.